Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus.
Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Roh. Makasih Bapa di surga. Makasih Roh Kudus. Dan untuk membawa kita dalam doa pembukaan, saya serahkan kepada Pastor Jason. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Karena pada pagi hari ini sekali kami dapat berkumpul di bait-Mu ini Tuhan, di gereja di tempat ini Tuhan, yang Engkau sudah pilih dan yang Engkau sudah pakai, yang Engkau sudah urapi Tuhan untuk menjadi terang dunia Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan pertengahan akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang bekerja di tempat ini, biar Engkau yang berhadirat di tempat ini. Karena tempat ini Tuhan adalah tempat Engkau berhadirat. Karena tempat ini Tuhan tempat penggalan malaikat-Mu Tuhan. Karena tempat ini Tuhan tempat medan perperangan untuk laskar-Mu di tempat ini yang Engkau sudah pilih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tempat ini Tuhan kuasa kegelapan tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa mengganggu kami. Karena kuasa-Mu adalah kuasa yang dahsyat, menghancurkan, menghanguskan setiap roda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap imam-imam yang Kau sudah pilih pada pagi hari ini, dari penari daripada pemain musik, penyampaian firman-Mu Tuhan, setiap yang ada tugas Tuhan, Engkau mengurapi dan memakai mereka, dan Engkau memberikan mereka otoritas Tuhan untuk menghancurkan benteng setan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan, bukan sekedar hadir, tapi menjadi prajurit-Mu yang bisa berperang dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita terus mengangkat lagu pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, amin. Haleluya.
Tuhan. Mari kita terus mengangkat lagu pujian ini. Satu alasan, amin.
Yesedeki anatan maat leki uratan manaat leki Yesedeki ratan maat leki Hallelujah. 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 Yes. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, rata mamali. Hallelujah, Jesus. Makasih Bapa di surga. Makasih Roh Kudus. Dan masa depan ini saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa di surga. Terima kasih penyertaan, pimpinan dan kehadiran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sebentar nanti Engkau yang mengambil alih Tuhan, pimpin firman-Mu, Engkau yang beracara. Berikan kami telinga yang benar, mendengar hati yang memahami segala isi hati firman. Biar segala apa yang ditabur dapat membangunkan tahap kerohanian kami, agar kami dapat dibawa masuk lebih dalam ke dimensi yang lebih tinggi, sehingga kami dapat lebih mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan penuh dalam kasih dan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena ayat ini juga pelajaran kita. Sebab bagaimana dikatakan sudah 99% penyampaian firman Tuhan diulang-ulang selama 14 tahun. Tapi adakah selama 14 tahun itu
kita ada menyimpan sedikit pun di dalam hati? Adakah kita ada menyimpan? Atau sama seperti berulang kali kita mendengar, keluar saja dari pintu gereja besar, ayat tadi yang kita baca, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Sekiranya kita jemaat di tempat ini, pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, maka semua yang berkaitan dengan dunia, yang dikatakan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan, itu sudah kita buang. Sebab kita mengatakan janganlah kita menjadi seperti orang-orang di dalam dunia. Apa yang orang dunia buat kita pun boleh buat. Itu sebenarnya kita sudah buang kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Kita sudah buang. Anak-anak Tuhan harus menyalibkan daging, hawa nafsu, keinginan. Itu semua ada di dalam dunia. Keinginan banyak keinginan di dalam dunia. Keinginan dalam hati, keinginan manusia banyak. Terutamanya ingin menjadi kaya, ingin mengejar semua kemasyhuran yang ada di dalam dunia. Itu keinginan. Hawa nafsu, itu kita sudah tahu apa hawa nafsu. Itu harus disalibkan. Sekiranya kita sudah digelar anak-anak Tuhan, bukan digelar orang Kristen, digelar anak-anak Tuhan. Kalau orang Kristen ini itu umum. Yang digelar anak-anak Tuhan ini harus menyalibkan segala sesuatu. Tuhan diutamakan dalam hidup. Yesus diutamakan terlebih dahulu dalam hidup. Seperti yang kita lakukan sekarang lah, segala pemberian itu adalah pelayanan Yesus Kristus. Apa khotbah baru-baru ini? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah menurut pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu adalah seturut dengan pengurapan yang kamu terima. Berubah menurut itu. Pengurapan yang kamu diberikan di atas penumpang tangan. Dimensi itu semua berubah sealiran dengan itu pengurapan, agar kuasa yang kamu terima itu dapat dikeluarkan secara maksimum. Sebab apa yang kamu lakukan sekarang itu kuasa pengurapan yang kamu terima belum dikeluarkan secara maksimum, karena ditahan dengan apa yang kita bahas tadi, hawa nafsu, kedagingan, keinginan, ditahan oleh karena itu sifat-sifat manusia. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, betapa api yang dilemparkan ke bumi itu menyala-nyala, bukan suara-suara.
itu dia mau mengatakan, jikalau kita anak-anak Tuhan hidup oleh Roh, hidup kita itu dipimpin oleh Roh, bukan hidup dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu, keinginan manusia, tapi hidup dipimpin oleh Roh. Perhatikan, Roh itu Roh besar, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bukan roh-roh yang berkeliaran di luar sana. Bukan roh itu, Roh Kudus. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan sikap kita itu akan menurut gambarannya Yesus Kristus. Sekiranya kita melakukan sesuatu yang di luar daripada sifatnya, perwatakannya Yesus Kristus, itu bukan hidup dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh Roh. Jelas sekali bukan dipimpin oleh Roh. Dan banyak itu sedang terjadi dalam gereja sekarang. Banyak di antara jemaat-jemaat mengatakan, bukan saja di tempat kita, gereja-gereja lain di luar, mengaku dirinya ada Roh Kudus, tapi perwatakannya itu jauh daripada wataknya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Adalah itu dipimpin oleh Roh. Jika mengaku dirinya ada Roh Kudus, kamu tahu jawabannya sendiri. Dan ayat 26 tadi mengatakan, janganlah kita gila hormat. Ini yang seringkali berulang-ulang dinyatakan di gereja. Fame, pemasyuran, terkenal, ingin terkenal. Janganlah gila hormat. Apa yang kamu kejar di dalam dunia pemasyuran, itu boleh saja dicapai. Orang-orang mengagungkan kamu, memasyurkan kamu, memuji-muji kamu, menghormati kamu. Kamu boleh saja mencapai semua itu. Tapi adakah jika kamu mendapat semuanya itu, kamu akan mendapat kehormatan daripada Tuhan? Padahal yang terutama itu mendapatkan kehormatan daripada Yesus Kristus sendiri, bukan mendapat kehormatan dengan apa yang ada di dalam dunia. Karena di dalam dunia ini adalah sementara. Sudah diulang-ulang, sementara. Dan hidup manusia pun sementara. Kita tidak akan hidup kekal. Tidak akan hidup kekal. Yang memberikan mahkota kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang menjanjikan. Rasul Paulus mengatakan, dia tidak kisah apapun yang terjadi dengan dirinya, asalkan dia mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan itu, yang ada hanya pada Yesus Kristus. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat kamu di dalam dunia. Lepaskan. Karena api itu tidak akan menyala dengan dipenuhi dengan kuasa daripada ilahi. Kamu tidak dapat menggunakan api itu yang kamu dapat dengan sepenuhnya. Tidak, kuasanya tidak dapat dikeluarkan dengan secara maksimal. Sebab kamu sendiri yang menghalang. Dan sekarang lagi kita akan keluar pelayanan.
Tuhan Yesus mengharapkan api yang dilemparkan ke bumi menyala-nyala. Dan saya percaya api yang dilemparkan itu khusus di tempat ini. Dia mengharapkan api itu yang dilemparkan ke gereja. Api kemuliaan Tuhan bagi segala bangsa menyala-nyala. Karena itu yang akan kita bawa keluar. Itu api yang suci dari Tuhan. Itu yang harus kita bawa. Kita tidak perlu mengucapkan kata-kata apa-apa. Apabila kita membawa api yang suci itu yang kuat, orang sendiri akan melihat, merasakan ada sesuatu kelainan yang kita bawa, lain daripada yang lain. Oke, ini semuanya tidak lama. Jadi bersosial. Jadi Wahyu 20. Puluh 11-15. Tiba-tiba memperingatkan tentang ini. Ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bayangkan, dari hadapannya terus lenyap. Lenyap, hanya dia melihat saja, lenyap, hilang terus. Tidak payah sebut satu patah kata saja. Dia hanya melihat, lenyap terus. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukan lagi. Langsung abu pun tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, saya mengucapkan, kita dihakimi menurut perbuatan kita, sikap-sikap kita di bumi. Itu sebuah catatan kita. Ada dalam kita. Menurut perbuatan kita, apa perbuatan kita sekarang, sikap-sikap kita sekarang di hadapan Tuhan, kita akan dihakimi. Itu semua dilihat, dinilai masa penghakiman. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dua ayat 12-13 menyatakan masing-masing menurut perbuatan kita, perbuatan manusia. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan
ke dalam lautan Abi itu. Nah ini tempat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dibuang. Lautan api itu adalah kematian kedua. Dilemparkan ke sana jika tidak mau berubah. Sebab itulah bahwa Petrus nampak itu lautan api. Kan ramai kan nampak tuh di kampung macam mana di keadaan. Itu sebenarnya dikejar Tuhan juga. Oleh karena sikap kita acuh tak acuh, tidak sungguh-sungguh, datanglah, tidak datanglah, itu sebenarnya amaran dari Tuhan. Amaran. Kalau masih tidak berubah, disitulah tempat kita, lautan api. Ini saya baca dalam alam roh sudah. Saya dapat selami, lah. Saya tidak dapat selami urusan Anda dengan Tuhan. Dan seringkali saya katakan, semakin lama pemberitaan firman Tuhan itu akan semakin mendalam, semakin menyelami dimensi-dimensi. Bukan penyampaian firman Tuhan seperti kerja-kerja biasa yang hanya menyatakan di luaran. Jangan berbuat dosa, jangan mencuri, itu kedosaan sekolah minggunya. Itu yang bayi rohaninya tahap. Kita di sini tidak mau terus menjadi bayi rohani, tetapi diberikan makanan yang keras supaya boleh berperang melawan roh jahat. Kalau masih seperti pengumuman tadi, masih boleh mengeluarkan perkataan sebagai orang-orang dunia, itu maksudnya kalau masih kosong, belum paham apa-apa selama 14 tahun kamu di sini. Bagi saya itu lucu-lucu lah. 14 tahun tidak paham apa-apa. Jadi memang terbuktilah yang kamu datang ke gereja itu hanya memanaskan kerusi. Saya langsung tidak paham apa-apa. Hanya memanaskan kerusi. Bukan mau mencari hadirat, bukan mau mencari urapan, bukan mau merasakan kemuliaan Tuhan, bukan mau mengagungkan Tuhan, tetapi memanaskan kursi itu. Duduk dengan firman Tuhan, lalu itu hilang balik, hilang semua yang berarti. Dalam gereja saja ingat, keluar saja memang rata-rata memang begitulah kita ini. Terus terang menjawab, rata-rata begitu. Keluar saja memang terus selesai tuh. Sebab kenapa? Tidak disimpan dalam hati, disimpan dalam otak, pikiran. Dan otak pikiran ini selalu dimanipulasi oleh roh jahat. Senang-senang saja roh jahat itu melesatkan apa yang kamu dengar. Padahal apa yang ditabur dalam gereja itu adalah benih. Benih yang harus kamu jaga. Tapi kamu mengizinkan hal itu terjadi karena kamu tidak sungguh-sungguh. Iman kamu tidak meletakkan pengharapan kamu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu udah hilang. Bukan saja hilang, dan api kamu pun akan terus merudum. Makin lama merudum dan lama-lama hilang. Jadi sampai bila-bila pun apa yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kamu tidak tercapai oleh karena apa? Sikap dan perbuatan
yang menghalang itu terjadi. Sikap dan perbuatanmu, dan menurut itulah juga yang akan kamu diadili pada hari penghakiman. Sudah kita bacakan doa ini. Menurut perbuatanmu di bumi, kamu akan dihakimi. Perbuatan, apa saja perbuatan. Dari segi ucapan kah, itu semua perbuatan. Tingkah laku, itu semua perbuatan. Terutamanya mulut kita inilah yang harus dijaga. Itu pun